Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران di 176 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu jamaah, para sepuh yang semua hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati, dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali Allah masih berikan kita langkah untuk dapat hadir ke dalam kesempatan ini. Diberikan luang waktu sehat walafiat untuk terus istiqomah melakukan ibadah, terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan di pagi ini mendapatkan karunia berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya, Allah turunkan segala yang apa yang diinginkan oleh kita, dan mudahan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di surat Ali Imran ya. Setelah menjelaskan tentang berbagai kejadian di masa Nabi, termasuk di dalamnya ada yang disebut perang Badar, perang Uhud gitu. Itu adalah merupakan perjuangan-perjuangan pada masa itu. Dan tentu hasilnya alhamdulillah untuk kita itu. Andaikan Nabi pada masa itu tidak melawan, mungkin kita juga sama, enggak bahkan bisa tahu, bisa kenal yang namanya tauhid. Karena berkat perjuangan para sahabat inilah alhamdulillah sampai ke lubuk hati kita ini iman gitu. Lalu ini pun juga demikian. Masih penjelasan tentang keadaan di Uhud ini. Karena Nabi itu banyak lihat sahabat yang membelok. Kan tadinya enggak kelihatan tuh. Karena perang Uhud ini adalah perang yang mendohirkan antara yang iman dengan yang munafik. Perang Uhud tuh. Kalau di perang Badar kan nggak kelihatan yang munafik juga, karena semangat semuaan. Tapi kalau di perang Uhud ini mendohirkan mana yang betul-betul iman, mana yang munafik. Mana yang imannya murni, mana yang dua tak. Campur oli gitu. Kelihatan tuh. Sehingga tidak sedikit ketika perang Uhud ini mau mulai, mereka belok. Ngikut dengan pemimpin-pemimpinnya sehingga tidak mau perang. Sedih Nabi itu. Nelongso. Apa nelongso? Kalau bahasa Jawa. Nelongso Nabi itu. Ya Allah, liatin sahabat bisa jadi begitu. Padahal tadinya dekat dengan Nabi. Kenapa sekarang jadi belok? Padahal tetanggaan awalnya itu. Kenapa sekarang jadi belok? Gara-gara partai? Gara-gara partai jadi jauh. Sedih Nabi itu. Melihat keadaan mereka jadi seperti itu tuh sedih Nabi. Sehingga turunlah ayat ini. Berarti ini ayat itu kalau bahasa kita tuh mengandung kegembiraan gitu. Apa membeberah hati Nabi lah. Apa membeberah itu? Tahu membeberah? Kalau orang hiburan lah gitu. Menghibur. Menghibur-hibur hati Nabi. Supaya jangan merasa bersedih dengan apa yang dilakuin oleh mereka. Makanya kata Allah, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Ada yang baca wala yahzunka, ada yang baca wala yahzinka. Ada juga yang baca wala yahzanka. Bidamil yuhzinka berarti. Yuhzinka. Ada yahzinka. Diambil dari bahasa hazana dua-duanya. Wala yahzunka, janganlah membuat
kau sedih ya Muhammad. Siapa yang membuat sedih ini? Alladzina yusari'una fil kufri. Orang-orang yang cepat-cepat jatuh ke dalam kekufuran. Yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang membela kekufuran dengan cepat. Padahal tadinya nggak kelihatan mereka itu sama-sama dengan Nabi di Madinah. Tapi begitu sudah mau perang Uhud, belok dia. Nah inilah yang disebutkan yusari'una fil kufri. Mereka itu cepat banget gitu beloknya. Cepat banget pembelaannya itu. Sehingga tidak bisa diprediksi kemarin ke sini. Begitu sekarang kok ke sana. Kemarin di pantai A. Sekarang pindah lagi partai. Kemarin bela-belain partai yang ini tuh. Wah, seolah-olah dia mau hidup di partai itu semua. Sekarang pindah. Belain partai yang ini lagi. Kelahian lagi sama klien yang lama. Kata Nabi, jangan bersedih Kang. Macam kelakuan macam begitu tuh orang-orang yang segera cepat jatuh dalam kekuburan tuh biarkan aja dah. Ini yang dimaksudkan ahlul Mekah dan munafik. Sehingga Nabi itu seolah-olah jangan peduli dah gitu. Gak usah peduli mah. Biarin aja mereka tuh, gak usah begitu. Biarkan aja dengan kekuburannya mereka. Kenapa Allah nyuruh begitu? Innahum layadurrullaha syai'a. Kata Allah mereka itu sedikit pun tidak membadaratkan Allah. Perbuatan-perbuatan mereka sedikit pun tidak ada yang membahayakan Allah. Enggak, biarin aja. Jadi ini berarti elat untuk pelarangan tadi itu. Kan kata Allah wala yahzunka. Elatnya ngapain enggak boleh sedih gitu. Karena innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka itu tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun. Ngapain sedih Nabi? Gitu. Bahkan la yadurru awliya Allah syai'a. Dalam takdirnya itu pun juga sama, tidak akan juga sama mereka itu memadaratkan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak akan memadaratkan itu. Tidak. Bahkan innama usnida ad-dararu li nafsih tasyrifan lahum. Ini dinisbatkan lafaz darar kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala, tasyrifan lahum. Karena Allah mau memberikan tasyrifan kemuliaan lahum bagi aulia Allah. Artinya aulia Allah, wali-wali Allah, kekasih Allah tidak akan madarat, tidak akan bahaya kalaupun mereka begitu. Makanya di dalam ayat lain kan disebutkan bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut sedikit pun. Aulia Allah itu tidak ada takut. Dengan makhluk tuh nggak ada yang takut. Kadang-kadang dengan siapapun ditantanginya itu. Kalau kita kan mikir-mikir dua kali kan. Wali-wali Allah itu nggak begitu. Pokoknya ketika dia merusak agama Allah, merusak syariatnya Allah, ditantangnya tuh. Apalagi kalau Nabi, kalau Nabi itu lain sudah. Kalau Nabi sudah pakai baju perang, walaupun sahabat nggak mau ikut, Nabi itu berangkat aja lah. Sebelum keputusan Allah ada, berangkat aja Nabi itu. Mau hidup, mau mati, kayak terserah gitu. Tapi kata Allah, udah berhenti, udah selesai berhenti. Kata Allah, lanjut aja dah. Nah itu adalah bagian dari cara Allah menghibur hati Nabi. Supaya Nabi itu tidak bersedih lantaran apa yang dilakukan oleh mereka itu. Karena sedikit pun apa yang dilakukan oleh mereka itu, semua tidak akan menjadi madarat bagi Allah. Bahkan yuridullahu alla yaj'ala lahum hazza.
Allah bermaksud alla yaj'ala lahum, tidak akan menjadikan bagi mereka itu hadzan fil akhirah, di akhirat kada dapat bagian apa-apa. Artinya surga maksudnya itu. Sia-sia perbuatan mereka itu, yang dilakuin oleh mereka itu sebetulnya untuk dirinya sendiri aja. Bahkan di akhirat mereka tidak dapat bagian apa-apa. Loss pokoknya. Walahum adzabun azim. Bahkan bagi mereka itu siksa yang besar. Rugi gitu kan. Karena aslinya kalau kita dolim dengan orang itu ya aslinya diri-diri kita sendiri sebetulnya. Begitu juga dengan baik dengan orang. Aslinya ya untuk itu kita juga. Macam orang gitu, seenaknya bacok-bacok orang gitu. Aslinya ya untuk dia sendiri sebetulnya ruginya itu. Atau bunuh-bunuh orang gitu. Ya Allah. Sekarang ini kayak ayam aja bunuh orang tuh. Dikit-dikit bunuh gitu kan. Gara-gara parkiran bunuh. Gara-gara parkiran doang. Gitu. Parkirannya satu terminal bang. Gara-gara lahan bunuh. Apalagi yang rebutan tanah tuh saling asah golok tuh. Luar biasa. Padahal apa yang direbutin itu semua nggak bakal dibawa juga. Ujung-ujungnya malah ditanam dia di situ. Ya Allah. Kalau kita orang yang beriman kadang-kadang mikir ya, hatinya itu di mana itu. Kok bisa ya? Dia sendiri juga kalau dipukulin kan sakit gitu. Kok bisa dia mukulin orang? Kalau dia sendiri juga dibacok itu sakit. Kok dia bisa gitu bacok orang? Ya kalau perang lain hal itu, atau kita melawan karena dizalimi itu lain hal. Ini kita nggak apa-apa gitu. Orang lagi diam-diam baik, kira-kira dibacok. Ya Allah. Nah, itu bagian-bagian seperti itu sejatinya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a wa lahum 'adzabun alim. Yang kedua kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menukar kufur, mereka menukar al-kufra kekufuran bil imani dengan iman. Artinya mengambil kufur lalu sebagai ganti iman. Asalnya iman dia jadi kufur. Orang yang macam seperti itu pun la yadurrullaha syai'a. Tidak ada madarat untuk Allah sedikit. Bapak mau iman mau kufur enggak ada madarat. Untuk Allah apa ruginya? Bosan saya di Islam nih, sholat subuh melulu nah. Besok mau ke gereja. Kata Allah, gak ada sedikit pun madarat untuk Allah macam begitu. Gak rugi bagi Allah tuh. Cuman kata Allah, walahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang sangat keras, yang menyakitkan gitu. Ini ada yang unik ini bahasanya. Kalau di awal pakai bahasanya itu kan walahum adzabun azim. Sementara dalam ayat yang kedua walahum adzabun alim. Ini apa ini? Wa inna ma wasful adzabi huna biqauni aliman. Disifati azab di dalam ayat ini dengan kalimat aliman. Li'anna man ishtara sil'atan wa khusira fiha ta'limun minha. Karena orang yang membeli barang-barang jualan dan rugi di dalam penjualannya itu akan menyakitkan dirinya. Sementara wasafahu fi ma taqaddama bil azim, Allah menyifati bahasa awalnya itu dengan kalimat al-azim, li'annal musari'ah li syai'in taqtadi. Karena orang yang buru-buru dengan sesuatu itu akan mendorong dengan
besarnya. Itu artinya di dalam kalimat yuridullahu alla yaj'ala lahum hadza, itu kan orang itu musari'ah. Cepet-cepet banget itu berubahnya itu. Kemarin ngikut Nabi, begitu ada perang ikut kafir. Kan cepet banget tuh. Nah itu orang yang biasanya kalau orang-orang yang cepat-cepat begitu, itu cepat banget nyeburnya tuh. Makanya disebutkan azabun azim. Karena memang mereka itu pengen banget ke situ, cepat-cepat gitu. Karena seolah-olah orang yang cepat-cepat itu kan mau ditujunya sesuatu yang diinginkan kan. Kita pengen kaya, cepat banget tuh usahanya, cepat pokoknya. Supaya cepat kaya kan. Kita pengen ke Balikpapan cepat-cepat, pokoknya 1,5 jam pengen nyampe. Kan cepat tuh. Pokoknya cepatnya itu, saking cepatnya itu, hatta telinga tuh ke aspal tuh, motor tuh. Nempel. Bisa kamu Ustaz kalau iya bisa. Saking nempelnya ke aspal tuh, pokoknya 2 menit aja selesai itu. Tahu-tahu di UGD aja. Sementara orang yang macam seperti ini, innalladzina asytarul kufra bil iman, itu dikaitkan dengan lahum azabun alim. Karena orang yang menjual barang-barang tapi rugi di dalamnya, kan lumayan tuh, nyesek ke hatinya tuh. Barang sudah dibeli, dijual oleh kita rugi, kan nyesek tuh ke hati itu. Ini orang juga begitu. Dia beli kekufuran ganti iman, asalnya iman lalu jadi kufur. Itu kan seolah beli itu. Nanti di akhirat nyesek tuh. Nyesek artinya itu. Nyesel banget tuh. Dikira dia hidup bakal lama gitu. Padahal tidak sedikit orang yang begitu dia pindah agama, mati dia. A'udzubillahi min dzalik. Kan rugi itu. A'udzubillahi min dzalik. Mudahan iman kita dijaga oleh Allah. Jadi bahasanya itu pakai la yadurrullaha syai'a gitu. Sedikit pun tidak ada membahayakan Allah. Jadi Allah itu sebetulnya tenang aja. Karena memang Allah nggak butuh kok. Seduniaan iman semuaan ke Allah. Allah nggak bakalan berkurang. Yang diberikan oleh Allah ke kita nggak bakalan kurang. Atau seduniaan kafir semuaan nggak ada satupun yang iman ke Allah. Allah pun nggak bakalan rugi. Nggak rugi. Karena yang butuh itu siapa? Kita yang butuh. Bukan Allah. Bahkan kata Allah itu begini. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Janganlah mengira orang-orang yang kafir. Jangan mengira orang yang kafir. Kalau pakai iya, kalau pakai tak berarti wala tahsabanna. Janganlah engkau mengira terhadap orang-orang yang kafir. Kalau pakai tak, ini qiraah sama. Bisa pakai tak, bisa pakai iya. Jangan mengira orang-orang yang kafir itu innama numli lahum khairul li anfusihim. Kami nangguhkan untuk mereka itu baik untuk diri mereka. Nangguhkan apa maksudnya? Umurnya. Dipanjangin oleh Allah umurnya. Dinanti-nanti siksaannya. Jangan dikira umurnya panjang itu baik untuk dirinya. Dan itu dibuktikan oleh Allah memang begitu, Bang. Kadang-kadang yang namanya kafir itu panjang umur ya. Ya toh? Yang tukang durhaka itu kadang-kadang panjang umurnya itu. Padahal sudah didoain se-Indonesiaan mudahan payah duluan itu, mati duluan. Tapi tetap aja panjang umur, Pak.
Pokoknya itu aneh. Bin ajaib yang begitu tuh. Makanya kalau mau panjang umur, coba durhaka bang hidup tuh. Panjang umur mereka tuh. Lalu kita mengira bahwa mereka panjang umur itu baik. Nggak. Aslinya tuh nggak begitu. Innama numli lahum liyazdadu isma. Tujuan Allah memanjangkan umurnya mereka seperti itu tuh membiarkan kelakuan macam begitu. Innama numli lahum, sesungguhnya kami menangguhkan mereka itu liyazdadu isma, supaya tambah-tambah dosa, tambah-tambah maksiat, tambah-tambah sombong, tambah-tambah takabur, pokoknya tambah-tambah kedurhakaan. Sehingga nanti ketika balik banyak banget siksaan tuh. Seabrek itu dengan banyaknya maksiat yang mereka lakukan. Sehingga ketika mereka balik ke Allah tuh walahum adzabum muhin, bagi mereka ada siksa yang menghinakan. Dihinain oleh Allah nanti tuh. Karena kan manusia yang paling rugi itu kan orang yang panjang umur tapi umurnya tidak dipakai taat. Itu kan manusia paling hina tuh. Sebaliknya orang yang paling mulia itu orang yang panjang umur, umurnya dipakai taat ke Allah. Itu paling bagus. Pakai ihanah bahasanya di dalam lafaz ini. Kenapa? Li'anna man sya'na man tala umru bil kufri antabada kalimatuhu wa yazdadu 'izzan. Karena biasanya orang yang panjang umur itu kan dipandangnya baik, bagus, teralam, dipuji-puji, bagus panjang umur. Tapi kalau dia dalam kekafiran, itu justru menyesekkan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita pengen panjang umur apa pendek umur? Tergantung yang di mana. Bukan tergantung yang di bawah, Bang. Gimana diterimanya aja lah. Allah kasih panjang, alhamdulillah. Kasih pendek pun juga syukuri. Yang penting bisa ibadah aja sudah. Jadi tujuan Allah manjangin umur mereka itu karena itu tuh. Coba si Netanyahu tuh panjang umurnya, Pan. Nggak dimatikan dia, padahal sudah ribuan orang dia bunuh. Ternyata itu tujuannya, innaman numli lahum liyazdadu isma. Dipanjangin umurnya itu supaya tambah-tambah aja dosanya terus-terusan itu. Tambah hari, tambah hari, tambah hari, tambah bulan. Dia maksiat aja terus ke Allah. Makin tumpuk semua. Nah, nanti sekaligus tuh dikasihnya oleh Allah tuh. Ini juga sama, innaman numli lahum itu berarti ini menggembirakan juga hati Nabi. Bahwa seolah-olah Allah pun menyebutkan bahwa la tazunna anna imhalal kafir bituli umrihi wa aqlihi min rizqillah wa muqatilatihi fi awliyaillah khairul lahu. Jangan kau mengira orang yang kafir dengan dinanti-nantikan, dengan dikasih umur yang panjang, makan rezeki dari Allah, bahkan dia berani membunuh aulia-aulia Allah, wali-wali Allah, para ulama dia bunuh, itu bagus untuk dia. Nah, wa innama imhaluhu liyazdadu isma. Bahkan menantikan siksanya mereka itu supaya tambah-tambah dosa, tambah-tambah berani, tambah-tambah kezaliman. Nanti pada akhirnya wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluna adh-dhalimun. Ingat kata Allah, jangan kau mengira Allah itu lupa dengan apa yang mereka lakukan orang zalim. Tak, Allah tidak akan lupa. Yang dilakuin orang zalim semuaan akan diingatkan nanti kembali. Dan pada akhirnya semua akan menjadi terjerumus ke dalam kenistaan. Na'udzubillah, subhanallah. Ma kana Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib.
Kata Allah, maka Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan liyadharul mu'minin, meninggalkan orang-orang mukmin. Allah tidak akan meninggalkan orang mukmin. Alama antum, dalam keadaan begitu gitu, kalian tuh. Ayuhan nas, manusia, orang mukmin. Alaihi, berada di atasnya. Artinya itu bercampur baur dengan orang yang ikhlas, dengan yang tidak. Tidak bahkan dibiarkan begitu. Hatta yamijal khabis, sampai Allah memisahkan mana yang khabis minat thayyibat, mana yang thayyib. Khabis siapa? Al-munafik. Sementara thayyib siapa? Orang mukmin. Allah tidak akan membiarkan orang mukmin dengan orang yang munafik itu menyatu. Pasti akan dipisahin oleh Allah. Karena Allah akan begitu kepada orang yang munafik dengan orang yang thayyib, itu pasti dipisahkan. Tidak akan dicampurkan oleh Allah. Makanya tidak mengherankan ketika perang Uhud itu terjadi, Allah buktikan tuh mana yang munafik, mana yang tidak. Mana yang murni imannya, mana yang dua tak imannya. Begitu dia campur dengan oli, kelihatan. Nah, ngebul. Ternyata ini tuh, balik lagi tuh ke Madinah. Tapi yang imannya betul-betul iman ke Nabi, oke pokoknya. Apa yang terjadi, diam baik. Dilihatin, nah ini juga sama nih. Kita kalau misalkan punya kawan yang dulu bagus dengan kita, tiba-tiba dia pisah dengan kita. Barangkali Allah punya tujuan. Yang dulu mendukung kita ternyata sekarang malah benci dengan kita. Allah punya tujuan. Berarti di dalamnya ada apa? Sampai Allah pisahkan kita dengan dia. Karena Allah tidak akan membiarkan orang yang mukmin itu dalam keadaan seperti itu. Artinya bercampur dengan orang yang tidak mukmin. Pasti Allah akan pisahkan tuh. Allah akan pisahkan mana yang khabis, jelek, mana yang thayyib. Mana yang mukmin, mana yang munafik. Allah pinahkan. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah pun tidak sekali-kali liyutli'akum, memperlihatkan kalian 'alal ghaib, terhadap yang gaib. Walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Tetapi Allah akan memilih orang-orang dari rasulnya may yasha, siapa orang yang dikehendaki. Fa'araful munafika min ghairihi. Tidak akan bisa kita mengetahui mana yang munafik dengan yang tidak sebelum Allah pisahkan, kan? Inilah yang dimaksudkan wa ma kana Allah liyatli'akum. Sekali-kali Allah tidak akan menampakkan, memperlihatkan kepada kita tentang yang gaib, yang tidak ketahuan, gitu maksudnya. Sebelum Allah tampakkan dulu. Makanya kalau ada sesuatu kejadian dalam satu hal, itu berarti cara Allah untuk menampakkan kejadian itu untuk apa hikmahnya gitu. Kita punya misalkan pembantu. Pembantu itu tidak akan ketahuan bagus atau tidaknya terkecuali setelah ada kejadian. Tapi sewaktu dia tidak ada kejadian, kita mengiranya bagus saja. Cara dia bagus, cara kerja bagus, tidak ada dalam hati itu sedikit pun kecurigaan dalam diri kita. Tapi ketika dia itu berbuat ulah, baru di situ ketahuan, ternyata. Gitu. Di situ tuh ketahuannya. Karena Allah tidak menampakkan kejadian gaib itu kecuali setelah Allah tampakkan untuk kita. Walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Tapi Allah memilih pada rasul-rasulnya siapa yang dikehendaki. Artinya Allah tuh menampakkan pada rasul itu apa yang terjadi itu sebetulnya dikasih tahu ke rasul. Kita tidak tahu dari sekian banyak itu mana yang munafik, mana yang tidak. Mana yang bagus, mana yang tidak. Mungkin di antara kita tidak akan ketahuan. Tapi wali-wali Allah
tahu tuh. Rasul-rasul Allah tuh tahu sebetulnya mana yang betul-betul iman, mana yang munafik. Bahkan punten-punten, jangankan Rasul lah, wali Allah itu loh. Kadang-kadang kan wali Allah itu nyeleneh tuh hidupnya. Ada satu wali Allah itu nyelenehnya itu perokok. Itu sering didebat-debat sama Wahabi kan, masalah rokok. Tapi ini ulama banyak muridnya luar biasa, tapi merokoknya itu loh gak pernah berhenti. Bahkan kalau kita perokok itu paling dalam satu hari paling banter itu 2 bungkus dah. 2 bungkus itu sudah kalau bilang cakep dan duitnya gede itu. Kali sebulan kan berapa tuh? Tapi kiai ini kadang-kadang perokoknya itu bukan 2 bungkus lagi, 1 slop. Kan lebih gila nih. Itu kalau menurut orang-orang Wahabi, wah sudah dicaci makinya itu sudah habis aja dia tuh. Tapi dia itu tenang aja, rokok aja. Kadang-kadang ada tamu siapanya merokok aja terus-terusan. Selama ngobrol itu rokok tuh nggak pernah berhenti. Aneh kan itu. Dan dirinya tuh sehat aja. Suatu saat ditanya, Yai, kenapa ya itu kok kuat banget bro? Sampai-sampai dilihatin dari pagi sampai sore itu kalau ngobrol itu gak pernah berhenti rokok. Dan herannya lagi rokok itu datang aja terus. Gak pernah surut. Banyak aja rokoknya itu. Rokoknya juga bukan rokok kretek biasa. Bukan garam coklat. Tapi kadang-kadang di Samsu 212. 212. 234 gitu. Masna wasula sawaruba. Rokoknya itu mahal-mahal gitu. Jadi heran orang tuh. Begitu ditanya, kenapa Pak Haji itu merokoknya begitu kuat? Kata dia, terus terang, aku ini kalau nggak merokok, melihat muha-muha itu loh. Muha-muha manusia itu nggak ada yang jadi manusia katanya. Ada yang dari babi, ada yang kelihatan buaya, ada yang kelihatan kucing. Jadi semua manusia itu nggak nampak. Makanya aku pinding dia, aku tutupin dia dengan rokok. Hanya dengan asap rokok ini aku bisa melihat dia manusia. Coba. Kalau kita mungkin mikirnya pasti dengan dohirnya kan. Dohirnya perokok, wah udah. Apalagi yang mengharamkan rokok, selesai aja udah diharamkan aja kiainya sekalian. Tapi di balik itu Allah telah memberikan hijab kepada dia itu, dibuka hijab. Sehingga dalam hijab itu mereka bisa tahu mana yang betul-betul iman, mana yang betul-betul munafik. Ketahuan tuh. Bahkan kata guru saya, orang yang munafik dengan iman tuh ketahuan tuh dari rupanya itu. Bahkan dari aroma wanginya itu ketahuan. Makanya kalau dengan wali-wali Allah tuh jangan suudon. Husnudon aja, bagus sangka aja dah. Sebab dari situ ujiannya. Kita kalau dengan wali-wali Allah suudon, selesai kita. Gak bakal bisa dekat dengan siapapun. Makanya sekalipun dia perokok, husnudon aja dulu bang. Itu. Ini Pak, kan kepahkum bidzohir. Kita hukum secara zohir aja. Iya. Masalahnya sampean ini tarafnya dohir, sementara dia sudah batiniah. Kan lain sudah batiniah dengan dohiriah tuh. Ibarat Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa pangkat keilmuan dohiriah, Nabi Khidir pangkat keilmuan batiniah. Kan nggak nyambung tuh. Liatin anak kecil dibunuh. Tuh kan, liatin perahu bocorin. Liatin rumah yang rewot dibangun. Kan bingung tuh. Secara kesat mata, begitu bunuh orang kan nggak boleh. Tapi Nabi Khidir dikasih oleh Allah ilmunya lebih jauh lagi. Kenapa? Karena kalau nggak dibunuh, anak ini setelah gede bawa orang tuanya jadi kafir. Daripada nanti bawa orang tua jadi kafir, bunuh lagi kecil. Coba kalau seandainya Bapak punya ilmu itu sekarang. Bahaya itu, bahaya.
Bahaya itu. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyatli'akum 'alal ghaib. Allah tidak akan menampakkan, mendahiriahkan kepada kita yang gaib. Walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Tetapi Allah pilih dari rasul itu dari siapa yang dikehendaki Allah. Itu artinya Allah akan menampakkan ciri-ciri yang munafik dengan yang tidak kepada siapa yang dikehendaki. Kalau dulu rasul, kalau sekarang siapa? Wali Allah. Jadi tidak mustahil kalau wali Allah itu kenapa tidak mau deketin dengan kita? Barangkali kita ini rumuhannya muha babi. Bisa jadi seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka bersyukur kalau ada wali Allah deketin kita, merokok di depan kita. Kasih rokok aja dia. Sekalian. Karena dia tidak melihat aslinya keimanan kita. Itu saking apa tuh? Saking menutupi keaiban makhluk. Karena wali Allah tuh tahu makhluk itu murni imannya atau tidak, tahu, cuman dipinding. Itu tidak didohirkan, tidak ditampakkan, tidak disebutnya. Kamu nih muhanya muha bebek nih. Kan sakit hati kita kalau digituin. Tapi dipinding oleh wali Allah tuh, ditutupin kita, didoain gitu, mudah-mudahan sidin ini imannya jadi bagus, imannya jadi lurus gitu. Didoain tuh. Wali-wali Allah tuh, makanya tidak mengherankan wali-wali Allah itu hidupnya kadang-kadang malam, siang tidur. Coba aneh kan? Kita tidur subuh, nggak boleh pasti itu. Wali-wali Allah jam segini tidur. Kan aneh. Bukannya melawan arus dah kalau wali Allah tuh. Melawan arus hidupnya. Waktu malam kita tidur, wali Allah bangun. Wali Allah tuh kadang-kadang nggak tidur-tidur. Giliran subuh kita bangun, dia tidur. Jadi nggak ketemu akhirnya. Fa'aminu billahi wa rusulih. Maka kata Allah, imanlah kalian kepada Allah wa rusulihi dan rasulnya. Kalau sekarang iman, percayalah dengan wali-wali Allahnya. Jangan sampai ditampakin tuh. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Jika kalian beriman, bahkan menjaga diri dari kemunafikan, falakum ajrun azim. Maka bagi kalian ajrun azim, ada pahala yang besar. Itu akibat karena kita husnudzon. Bagus sangka saja. Wali-wali Allah itu macam begitu. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullah. Yang kedua adalah jangan mengira kepada orang yang bakhil dengan apa yang diberikan oleh Allah itu baik. Nanti aja sih. Shallallahul adzim. Cukup sudah apa yang kita bahas pada kesempatan subuh hari ini. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung lagi di season yang akan datang. Masih ada waktu insya Allah. Cukup ya? Oh. Nggak boleh. Ya. Ya. Kan bahasanya sudah jelas. Wala yahzunkal ladzina yusari'una, itu adalah orang yang sudah iman. Cuman cepat-cepat banget sudah iman keluar lagi jadi kufur kan. Yusari'una fil kufri. Itu berarti dari iman ke kufur. Kalau dalam ayat keduanya alladzina kafaru wala yahsabannal ladzina kafaru,
Jangan kau mengira orang-orang yang kafir annama numli lahum. Ini jelas-jelas kafir. Belum iman ini. Ya, ya dua kelompok. Jadi kalau yang tadi itu adalah mereka yang iman ke Nabi, lalu tiba-tiba keluar. Itu kan keluarnya cepat banget. Tidak mikir-mikir lagi. Nah, sementara yang kedua ini adalah jelas kafir orangnya. Lalu dipanjang umur gitu. Nah, jangan mengira kafir panjang umur ini baik. Padahal itu cara Allah untuk membanyakin dosanya dia. Supaya tambah-tambah sombong, tambah-tambah jadi gitulah. Itu maksudnya. Nah, mengenai Abu Sufyan itu kafir memang asalnya. Tapi setelah futuh Mekah dia iman. Ya, jadi Abu Sufyan tuh apa ya, tokoh Quraisy yang mungkin imannya terlambat gitu. Imannya setelah futuh Mekah, kelihatan mereka sudah kalah total, baru Abu Sufyan nyerah. Masuk Muslim. Bahkan masuk Muslimnya jadi bagus dia. Jadi sentral malah Abu Sufyan tuh. Ya, setelah masuk Muslim. Tapi setelah futuh Mekah lama. Iya, bukan sering lagi, perang malah. Itu berapa banyak sahabat yang dibunuh sama dia. Gitu. Makanya dia ketika masuk Muslim tuh banyak nyesel dia tuh. Banyak nyesel, banyak nangis Abu Sufyan. Tapi ya qadarullahnya memang harus seperti itu. Abu Sufyan itu salah satu tokoh Quraisy yang memang akhir daripada pimpinan Quraisy itu ya Abu Sufyan. Karena yang lainnya sudah mati duluan. Abu Lahab mati, Abu Jahal sudah mati. Nah, tinggal Abu Sufyan tuh, penerusnya itu. Setelah Nabi hijrah pun Abu Sufyan ini yang mengongkoli itu perang Uhud. Abu Sufyan. Jenderal perangnya kan Khalid bin Walid. Abu Sufyan pimpinannya. Bahkan ketika perang Uhud selesai, yang nantang Rasul itu nanti kita ketemu lagi di Badar. Itu siapa? Abu Sufyan. Tahun depan kita ketemu lagi Muhammad. Saya tunggu kamu di situ. Wow, ternyata begitu tahun depannya nggak hadir. Ciut dia gitu. Abu Sufyan. Nah, kalahnya Abu Sufyan itu setelah futuh Mekah. Ternyata di futuh Mekah itulah iman hadir, hidayah hadir. Sehingga Abu Sufyan dengan sukarela menyatakan diri untuk masuk ke dalam Islam. Dan itu pun dipuji-puji dulu. Dipuji-puji karena Abu Sufyan itu salah satu tokoh yang senang dipuji. Jadi kalau nggak dipuji itu baperan dia. Makanya dipuji kan. Begitu Nabi naik mimbar ketika futuh Mekah tuh, oh yang naik ke Ka'bah, ke Masjidil Haram aman. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Disebutnya tuh Abu Sufyan tuh salah satu. Karena Abu Sufyan senang digini-gini, diambung-ambung. Kalau diambung-ambung begini, oh dia traktirnya semua. Kayaknya ada Abu Sufyan di sini. Jadi yang senang-senang di kita-kita Abu Sufyan itu. Gitu ya. Jadi tapi ujung-ujungnya iman dia. Setelah diambung-ambung tapi gitu. Iman juga. Tapi nggak apa-apa. Bercanda ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك